Belajar dari anak-anak itu indah sekali karena mereka jujur, polos, tanpa manipulasi. Ketika mereka mengungkapkan sesuatu, mungkin keinginan mereka untuk hidup sehat atau untuk apapun yang mereka rindukan, dan ketika saya mendengarkan, indah sekali karena ternyata state of mind dari anak-anak ini, terutama yang masih di bawah 14 tahun ya. Belajar dari anak-anak itu indah sekali karena mereka jujur, polos, tanpa manipulasi. Ketika mereka mengungkapkan sesuatu, mungkin keinginan mereka untuk hidup sehat atau untuk apapun yang mereka rindukan, dan ketika saya mendengarkan, indah sekali karena ternyata state of mind dari anak-anak ini, terutama yang masih di bawah 14 tahun ya, state of mind mereka ketika kita menyamakan frekuensi dengan mereka luar biasa sekali. Mereka begitu cerdas, mereka membawa kecerdasan alami dari emosional mereka. Ini yang saya observe ya. Namun jangan percaya saya dulu. Kalau Anda mau buktikan, praktek dulu bagi Anda ibu-ibu yang mempunyai anak di bawah 14 tahun terutama. Dan bagaimana yang di atas 14 tahun misalnya? Ya, kita juga belajar dari masa pubertas mereka. Karena masa 14 tahun ke 21 itu ya, itu adalah masa-masa pubertas, masa-masa di mana mereka mengalami satu dimensi yang indah gitu ya, rasa jatuh cinta dengan orang lain, keinginan atau curiosity tentang seksualitas juga gitu. Namun yang mau saya bahas sekarang adalah ketika kita belajar dengan anak-anak yang masih di bawah 14 tahun atau di bawah 7 tahun. Nah, pengalaman saya, ini pengalaman saya ya, jadi mungkin berbeda dengan pengalaman ibu-ibu yang lain. Jadi nanti kita akan selaraskan di situ, karena kita akan berbagi untuk bagaimana tingkat kesadaran kita itu juga naik ketika kita belajar dari anak-anak kita gitu. Jadi ketika anak saya itu mengungkapkan tentang makanan, karena mereka belajar dari guru, dari teman itu ya, tentang nutrisi, tentang makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Terlebih ketika dia juga belajar dari ayahnya ya, dari ayahnya. Jadi ketika mengungkapkan tentang kandungan daripada makanan, terus bagaimana makanan ini membuat seleranya itu tambah, dia semakin ingin gitu ya, atau seperti es krim, makanan manis itu anak-anak addicted gitu ya. Saya mempelajari dengan sesama hal ini. Saya pelajari sangat-sangat rinci, di mana ternyata di dalam setiap makanan ya, apa yang masuk ke dalam tubuh itu mempengaruhi sifat dan karakter kita. Jadi apa yang kita makan itu mempengaruhi sifat dan karakter kita. Karena dari makanan tersebut, makanan itu memberikan kita pelajaran. Makanan itu mengandung memori yang dari para leluhur kita, memori daripada ancestor kita, gitu ya. Jadi mulai sekarang coba perhatikan apa yang kita makan sehari-hari. Apakah kemudian kita akan terus kemudian kita menjadi seperti makanan tersebut, atau ketika kita makan chicken akhirnya kita turn into chicken gitu ya? Enggak juga seperti itu. Namun ada sifat dan karakter daripada apa yang kita makan.
sifat dan karakter buah ini seperti apa, sifat dan karakter ayam seperti apa gitu ya, sifat dan karakter sapi, sifat dan karakter apapun yang kita makan menjadi makanan sehari-hari kita, biasa lidah kita, tubuh kita sudah familiar dengan makanan tersebut. Itu kenapa saya itu senang sekali mencoba makanan baru yang lidah saya nggak familiar, karena di situ kemudian saya seperti dibangkitkan ya, saya seperti awaken, saya menyadari sesuatu ketika saya makan sesuatu yang baru, yang membuat interesting gitu ya. Kemudian baunya juga, bau makanan itu membuat interesting gitu. Nah, kita akan bahas lebih seru lagi, tidak hanya tentang bau-bauan, rasa juga ya, atau tentang kandungan-kandungan daripada makan, karena ini sangat penting sekali. Ini sangat bagi saya itu krusial, di mana itu pembentukan neuron-neuron di dalam otak. Jadi, kita tidak hanya mewujudkan impian kita, be the best version of you, hanya dengan tirakat tertentu, ritual tertentu, atau kita melakukan sesuatu yang ekstrim gitu ya, kayak bertapa di Gunung Himalaya selama puluhan tahun gitu. Tidak harus seperti itu. Namun lebih kalau saya ini ya, karena saya kan feminim, jadi justru saya di dalam keseharian itulah, dimana karena hobi saya mengolah makanan, terus hobi saya juga menanam gitu ya, tanaman. Nah, justru dari situ saya memahami karakter dari setiap elemen yang ada di lingkungan saya, dari setiap elemen yang ada di sekeliling saya, dari tanaman-tanaman yang saya punya, dari bunga-bungaan yang saya punya gitu ya. Itu juga ada kandungan tertentu yang ketika saya membuat teh itu membuat saya rileks gitu. Nah, ini ada satu resep tentang tea ya, tentang teh khusus. Nanti di sini saya merasakan satu sensasi gitu ya di dalam otak saya, itu ada neuron baru yang membentuk karakter baru. Yang karakter itu saya rindukan selama ini gitu ya. Satu contoh adalah karakter bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja gitu ya. Karakter bunga-bungaan, anggrek, karakter-karakter tersebut itu membawa satu keindahan, membawa satu keharuman gitu ya, membawa satu sensasi yang luar biasa di dalam feeling saya gitu. Nah, itu justru yang membuat saya semakin mengalami pencerahan setiap hari, mengalami satu kesadaran setiap hari bahwa kita tidak hanya melakukan ritual-ritual khusus seperti silent retreat atau topo atau puasa atau apapun yang merupakan ritual. Namun yang sangat penting terlebih lagi adalah ketika kita terjun langsung, ketika kita melakukan praktek langsung, apa yang sudah kita pelajari dari para guru-guru kita. Karena setiap orang bagi saya adalah guru. Saya selalu belajar dari setiap yang saya temui. Setiap yang saya temui, baik saya kenal ataupun nggak kenal, saya selalu mempelajari the best version daripada sekeliling saya tersebut. Dan itu tidak hanya berlaku bagi manusia ya, namun saya juga mempelajari sesuatu dari makanan tersebut. Jadi ketika kita mulai memahami bahwa everything exists for you to help, gitu ya. Semuanya eksis di dunia ini untuk membantu kita.
semesta ini sudah memberikan fasilitasnya yang luar biasa, supportnya yang luar biasa, bantuannya yang luar biasa untuk kita grow, untuk kita expanding, untuk kita evolving, untuk kita evolution. Nah ini ya, untuk kita selalu upgrade ke tingkat yang lebih indah. Karena seperti yang tertulis di kitab para nabi bahwa kita bisa loh membangun surga di bumi ini. I see you there. Banyak hal yang saya pelajari dari anak-anak saya. Mereka adalah guru kecil saya. Tidak hanya dari makanan, namun juga dari jadwal mereka tidur, dari jadwal mereka play date teman, dari cara mereka bermain, dari apapun. Anak-anak kita itu cerdas sekali, sangat cerdas ya. Ibu-ibu di sini yang punya baby, punya anak-anak, rasakan, enjoy, benar-benar satu momen di mana Anda merasakan growing together. Walaupun mungkin saat ini jarak dan waktu memisahkan gitu ya, mungkin anak Anda sedang studi di luar kota atau berada di satu padepokan gitu ya, atau whatever, tetap tidak menjadikan halangan kita untuk belajar dan growing together dengan mereka. Kita bersama mereka itu untuk apa sih? Growing together, growing old together. Dan itu enggak hanya dengan pasangan kita, namun juga dengan anak-anak kita. Dan itu enggak terpanjang dengan ketika kita physically bertemu, namun kita masih bisa kok growing together, belajar bersama ketika jarak dan waktu memisahkan. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak bisa belajar dengan anak. Nggak ada. Jadi setiap momen bagi saya itu pembelajaran. Jadi coba selidiki kecerdasan anak-anak Anda. Bagaimana mereka itu sebenarnya tidak hanya secara intelektual cerdas, namun juga emosional cerdas. Dan tugas kita untuk membangun kecerdasan secara spiritual, karena otomatis kita punya tanggung jawab untuk itu. Sekali lagi, jarak dan waktu tidak menghalanginya, karena sekarang sudah ada internet, kita bisa interaksi, bisa connecting, peka, sangat peka hanya dengan internet. Karena di internet itu sendiri kan goib kalau saya bilang ya, dan kita ini spirit kita kan goib. Jadi kita di situ mengalchemiskan, menggunakan cara apapun untuk tetap connecting. Nah, ketika kita mulai menyadari benar-benar enjoyment, sangat enjoy sekali ketika kita belajar dengan anak-anak kita. Taruhlah kita curhat sedikit gitu ya, mengatakan mami hari ini begini loh gitu kan. Bagaimana respon mereka, bagaimana tanggapan mereka, emosional mereka seperti apa. Disitulah kunci, disitulah letak kunci connecting soul to soul, heart to heart. Kita listen apa yang hari ini bagaimana pelajarannya gitu kan. Mungkin cara kita kadangkala memang tidak bisa dimengerti oleh anak, atau cara anak mencintai kita tidak mengerti gitu ya. Namun kita tetap terus berusaha semaksimal mungkin, karena the unconditional love itu sendiri
muncul dari orang tua ya kan. Kalau pengalaman saya memang saya mengenal cinta di masa kecil saya itu dengan pukulan gitu kan, dengan bentakan, dengan hujatan, dengan sindiran bahkan gitu ya, dengan wah cara-cara yang kalau saya bilang sekarang itu ekstrim gitu ya, cara-cara yang kalau saya bilang ini loh orang tua loh gitu ya, kok gitu amat gitu ya. Namun ketika saya kemudian menyadari bahwa oh wow, ternyata mami papi saya itu mengajarkan sesuatu yang valuable sekali, yang sangat berharga sekali, walaupun dengan cara yang saya nggak suka gitu ya. Cara saya mengenal cinta nggak seperti itu gitu ya. Namun kemudian itu menjadikan saya memahami, hey, it's the best moment ketika kita mendapatkan pelajaran dari sekeliling kita, dari keluarga kita. Kita mendapatkan satu momen di mana kita menyadari bahwa cara-cara orang tua kita, cara-cara anak-anak kita, cara-cara keluarga kita mencintai kita itu luar biasa sekali. Nah, ketika kita mulai menyadari hal ini, kita mulai alchemiskan gitu ya, kita mulai mengubah persepsi, kita mulai mengubah cara pandang kita mulai memakai lensa berbeda ketika memandang mereka, kita mulai merasakan the real love dari sekeliling kita. Nah, of course, tentunya self love tetap dibutuhkan di sini karena dan boundaries ya, kita mesti tahu, kita mesti pasang boundaries, kita mesti pasang batasan-batasan tertentu agar berjalan sesuai dengan orbitnya, karena kita adalah masing-masing bumi ya, masing-masing semesta, masing-masing bumi paralel itu seperti itu. Jadi kita bergerak sesuai orbit masing-masing, namun dalam keharmonisan unconditional love. I see you there.